wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah dan gender Dr. Zulfatul Hikmah SHIMH. Di sini kami akan memperbandingkan isi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan seorang itu mengalami penderitaan yang secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini yaitu selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 5, yaitu tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Untuk selanjutnya yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, di mana pada pasal 3 menjelaskan mengenai penghapusan KDRT itu dilakukan karena adanya 4 asas. Yang pertama karena sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang kedua sebagai keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga sebagai bentuk non-diskriminasi, dan yang keempat sebagai perlindungan korban. Nah, dalam hal ini telah selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 3 dan 7, di mana pada pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas kehidupannya, atas kebebasan dan keselamatan individu. Hak atas kehidupannya berarti semua orang itu berhak untuk hidup. Kemudian berhak atas kebebasannya itu berarti setiap orang berhak untuk mendapat kehidupan yang bebas tanpa ada penyiksaan, dan keselamatan individu itu artinya setiap orang berhak untuk hidup yang selamat tanpa adanya ancaman dari pihak manapun. Kemudian pada pasal 7 itu menjelaskan mengenai bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum tanpa adanya non-diskriminasi, sehingga dengan ini pada pasal 3 telah sesuai dengan pasal 3 dan 7 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 4 yang berisi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pasal ini sesuai dengan pasal 6 tentang setiap orang berhak atas perlakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Karena pada pasal tersebut menjelaskan teknik perlindungan yang sama di depan hukum dan berkesesuaian dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan terkait pencegahan, perlindungan, dan pemeliharaan setiap orang dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pada pasal 5 dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini juga selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tepatnya pada pasal 5 dikatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Hingga pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, karena pada pasal tersebut telah menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 10. Korban berhak mendapatkan yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, pelayanan bimbingan rohani. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki kesesuaian dengan pasal 6 dan 10 Kuhap
Karena pada pasal 6 dan 10 penjelasan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan persamaan penuh di mata hukum tanpa memihak siapapun. Dari penjelasan dari kelompok kami, mungkin di sini kami akan mengedukasi masyarakat serta mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Stop kekerasan dalam rumah tangga, stop kekerasan terhadap